Yang Mulia, semua sudah datang. Sudahlah, pakai baju kamu. Semua keluar. Cepat, cepat. Yang Mulia sampai sekarang belum menikah. Entah wanita seperti apa yang bisa menarik hati Yang Mulia. Master Wu Liang, kami sudah mencari semua tempat, tetapi masih belum menemukan. Di bahu wanita dengan tanda lahir bunga persik, Wanita dengan yin bunga persik adalah satu-satunya tubuh yin murni di dunia. Yang Mulia, Anda secara alami memiliki tubuh yang murni. Harus bersatu dengan tubuh yin murni ini untuk benar-benar menghilangkan racun yang dalam tubuh Anda. Jika tidak, Anda tidak akan hidup lebih dari 30 tahun. Siap. Datang. Ayo. Nenek. Nenek, ini gelang perak bawaan nenek saat menikah. Aku tidak bisa menerima. Anak bodoh. Semua ini nenek tinggalkan untukmu. Nenek hanya berharap kau menikah dengan orang baik di masa depan. Begitu. Kalau nenek mati karena sakit, kau masih ada orang yang menjaga. Nenek, aku tidak mau menikah. Aku masih ingin menemani nenek hingga nenek hidup panjang umur. Kamu lupa, aku masih harus belajar ilmu kedokteran di Vali Raja Obat, lalu mendapatkan ginseng berusia ribuan tahun untuk menyembuhkan nenek. Kamu ini. Tetapi biaya Vali Raja Obat terlalu mahal. Uang perak ini masih harus disimpan untuk membeli obat nenek. Orang tua seperti aku yang hampir mati. Apalagi yang perlu diobati? Bagaimanapun, hidupku hanya membebani kamu. Lebih baik mati saja. Nenek tidak boleh bicara seperti itu. Pasti ada jalan. Tenang saja. Aku akan ke kota sekarang untuk mencari obat di toko obat. Pulang cepat ya. Minggir. Aduh, kenapa racun yang kambuh lagi? Wanita dengan bunga persik yin adalah satu-satunya tubuh yin murni di dunia ini. Tuan, kau sudah sadar. Hari ini terima kasih sudah berani menyelamatkanku. Lepaskan bajumu. Apa katamu? Lepaskan. Kau mau apa? Tuan, ku peringatkan kau. Kalau kau lepaskan aku. Anda terlahir dengan tubuh yang murni. Harus bersatu dengan tubuh yin murni ini, baru bisa sepenuhnya menetralisir racun yang di dalam tubuh Anda. Berani-beraninya kau menggodaiku. Pergi. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Yang Mulia,
Anda baik-baik saja? Ini, mulutmu kenapa? Kau sendiri yang selidiki wanita ini. Baik, Siksi. Kamu baik-baik saja? Nenek, aku baik-baik saja. Laki-laki itu mana? Dia sudah pergi. Nenek, tadi kemana saja? Gak kemana-mana. Nenek, gelangmu mana? Gelangmu digadaikan, ya? Aku akan menebusnya kembali. Nenek gak apa-apa. Asalkan siksiku baik-baik saja, nenek gak peduli, apapun. Nenek, tenang saja. Aku pasti akan diterima di lembah Raja Obat, mendapatkan ginseng 1000 tahun, untuk mengobati penyakitmu. Silakan masuk. Nona Jiang, surat untukmu. Nenek. Ada yang membiayai aku ke lembah Raja Obat. Bahkan membayar semua biaya hidupku. Benarkah? Ada orang baik yang menolong, ada orang baik yang menolong. Kedepannya, kamu harus belajar dengan sungguh-sungguh untuk membalas kebaikan orang tersebut. Cuma nggak tahu. Siapa orang baik hati ini? Lembah Raja Obat kami secara istimewa menerima murid baru. Dia sangat berbakat. Hanya dalam waktu kurang dari setengah si Chen sudah berhasil membuat pil jiwa sempurna. Setengah si Chen, bercanda, ya? Ini kan lembah Raja Obat. Belum pernah ada rekor seperti ini. Yunxi, kemari, temui teman sekelasmu. Ternyata dia berasal dari desa Miao. Anak desa yang liar. Bahkan tidak bisa membaca satu huruf pun. Masa bisa paham belajar? Iya, Guru. Jangan sampai Bapak tertipu. Lembah Raja Obat bukan tempat untuk orang sembarangan. Bisa masuk seenaknya. Betul. Sudah puluhan tahun mempelajari obat-obatan, masa saya bisa salah menilai? Saya umumkan. Mulai hari ini, Jiang Yunxi adalah murid terakhir saya. Terima kasih, Guru. Selain itu, lembah Raja Obat kami akan kedatangan tamu penting. Bisa dikatakan, tanpa dia, tidak akan ada lembah Raja Obat kita. Dia juga adalah donatur biaya sekolah Jiang Yunxi selama ini. Mari kita sambut kedatangan Yang Mulia Raja Muda. Astaga, itu yang mulia, Raja Muda. Raja Muda. Dia ternyata adalah Raja Muda. Raja Muda. Hormat kepada Raja Muda Jiang Yunxi. Cepatlah memberi salam kepada Raja Muda. Dia bingung. Hormat kepada Raja Muda. Raja Muda. Biaya sekolah saya ternyata diberikan oleh Anda. Aku pasti akan mencari cara untuk mengembalikannya kepada Anda. Mengembalikan. Kamu tahu apa yang aku inginkan. Raja Muda. Aku bukan wanita seperti yang kamu pikirkan. Kalau tidak, mohon Anda membatalkan keputusan itu. Biaya sekolah, aku akan mencari cara sendiri lagi. Apa yang kamu anggap dari bantuan saya? Bisa ditolak begitu saja. Keluar dari lembah tanpa izin dianggap sebagai pengkhianat. Kamu tahu? Hukumannya adalah selamanya tidak boleh masuk ke lembah lagi. Lagi pula, penyakit nenekmu masih bisa ditahan sampai berapa lama? Semua ini adalah yang nenek tinggalkan untukmu. Nenek hanya berharap kamu akan menikah dengan orang baik di masa depan. Kamu pikirkan aku akan menghitung sampai 3?
Raja Muda. Selamat, Yang Mulia. Akhirnya menemukan tubuh yin murni satu-satunya di dunia. Master Wu Liang mengatakan, kalau Anda bersatu dengan Jiang Yunxi, racun, yang bisa dihilangkan. Panjang umur. Namun, Katakan. Master Wu Liang mengatakan, yin murni dan yang murni secara alamiah saling bertolak belakang. Selain itu, racun yang dalam tubuh Anda begitu kuat. Jika bersatu dengannya, Jiang Yunxi pasti akan mengalami kerusakan fisik. Ringannya bisa cacat, parahnya bisa mati. Kalau begitu, persiapkan urusan pemakaman untuknya. Baik, Yang Mulia, ini surat hutang yang saya tulis. Uang yang Anda berikan untuk saya, termasuk bunganya, akan saya kembalikan secara lengkap kepada Anda. Yang Mulia, apa yang Anda lakukan ini? Saya hanya seorang wanita desa dari kampung Miao. Saya tidak bisa memberikan apapun kepada Anda. Apa yang Anda benar-benar inginkan? Aku ingin. Tubuh perawanmu. Yang Mulia, aku bukan tipe yang sembarangan dengan pria. 100 liang. Yang Mulia, aku tidak menginginkan uang Anda. 1000 liang. Yang Mulia, aku tidak akan menjual harga diriku sendiri. Yang Mulia, Anda dengan Nona Jiang. Surat pernikahan Anda dengan permaisuri telah tiba. Ini tidak mungkin. Yang Mulia, kita berdua kapan kita menikah? Wanita seperti apa yang tidak Anda miliki? Mengapa harus aku? Aku ingin bercerai. Bercerai. Aku bisa setuju. Benarkah? Dengan syarat. Kamu harus memberikan malam pertama padaku. Malam ini kita bercerai. Yang Mulia, aku benar-benar tidak ingin. Dalam 1/4 jam. Temukan nenek Jiang Yunxi. Tidak. Aku setuju. Yang Mulia, aku setuju. Aku setuju. Lepaskan nenekku. Aku hanya belum siap. Aku memberimu 3 hari untuk bersiap. Yang Mulia, ini kamar tidurmu. Tuanku, kamar tidur ini, bukankah saya tinggal sendiri di kamar ini? Kenapa tuanku ada di sini? Tuanku bukan sudah berjanji memberi saya 3 hari untuk mempertimbangkan, saya belum mau. Tuanku, jangan seperti ini. Tuanku, lepaskan saya. Tuanku. Tuanku, lepaskan saya. Tuanku. Kalau tidak mau, jangan bergerak. Kalau tidak, saya tidak bisa jamin. Apa yang akan saya lakukan? Tuanku, kenapa tubuhmu panas sekali? Apakah kamu demam? Aku akan panggil dokter untukmu.
Nyonya Wu, Yang Mulia, apakah Yang Mulia mau keluar di malam hari? aku. Nyonya Wu, bagaimana kondisi nenek saya? Tuanku tidak menyusahinya, kan? Tentu tidak. Tuanku, bahkan secara khusus, mengirimkan sebatang ginseng 1000 tahun untuk mengobati nenekmu. Ginseng 1000 tahun. Bagus sekali. Dia tampak begitu menakutkan. Diam-diam. Mengirimkan nenek ginseng 1000 tahun. Mungkin dia keras di luar tapi lembut di dalam. Yang Mulia, terima kasih banyak telah membantu saya, dan juga membantu nenek saya mengirimkan ginseng berusia 1000 tahun. Aku akan berusaha keras untuk membalas budi Anda. Ini hanya transaksi. Lakukan saja tugas yang harus kamu lakukan, yang lain tidak perlu dipikirkan. Cepat, cepat, cepat. Segera bersihkan semua. Siap. Ibu Wu, uang kertas untuk arwah ini bagaimana? Di kediaman Raja Muda, ada siapa yang meninggal? Semua itu adalah yang mengincar posisi Raja Muda, keluarga sampingan, diam-diam mengirimkan barang-barang sial untuk menyumpahi Raja Muda. Yang Mulia, dia tidak baik-baik saja? Yang Mulia memiliki tubuh yang secara alami bersifat matahari penuh, sering sakit, dan banyak bencana. Setiap kali sakit, seperti terbakar api, sangat menyakitkan. Bahkan mungkin Tidak bisa hidup lebih dari 30 tahun. Begitu serius? Lalu, apa kata dokter? Master Wu Liang mengatakan, untuk bisa disembuhkan, harus bergabung dengan wanita yang memiliki tubuh bersifat bulan penuh. Permaisuri, Anda adalah satu-satunya di dunia ini yang memiliki tubuh bersifat bulan penuh. Untuk Yang Mulia bisa terus hidup, Anda harus benar-benar bekerja sama dengan dia. Aku. Kamu adalah satu-satunya wanita dengan tubuh yin murni di dunia ini. Aku. Kamu harus memberikan malam pertamamu kepada saya. Kenapa tubuhmu panas sekali? Apakah kamu demam? Ternyata dia memaksa saya untuk menikah. Hanya untuk menyelamatkan hidupnya. Dia tampak begitu menakutkan. Tetapi diam-diam dia memberikan nenek ginseng berusia 1000 tahun. Karena dia sudah membantu saya begitu banyak, mungkin saya harus. Nyonya Wang Fei, ini adalah ribuan keping perak dari Yang Mulia untukmu. Sebagai kompensasi, terimalah ini. Uang 1000 keping untuk membeli nyawa itu. Apakah dia menerimanya? Sudah. Nyonya Wu mengatakan Nyonya Wang Fei menerima uangnya dan langsung keluar. Wanita ini selalu bilang tidak akan menjual harga dirinya. Tapi akhirnya, masih saja mengincar uang lebih banyak. Tuan Muda, tolong izinkan saya bertemu dengan Master Wu Liang. Tolonglah. Master Wu Liang kami adalah dewa hidup di tempat ini. Yang dia temui setiap hari adalah tamu-tamu penting dan bangsawan. Kamu, gadis desa dari dusun miskin, apa yang kamu punya untuk menghadap Master Wu Liang? Pergi, minggir. Jangan kotori ambang pintu ini. Tuan Muda, tolonglah. Yang Mulia, Nyonya Wang Fei ini tidak ke Vali Raja Obat, kenapa malah datang ke sini? Izinkan saya masuk. Aku memiliki 1000 keping uang persembahan. Yang Mulia, ini. Wanita ini main apa lagi? Biarkan dia masuk. Ribuan lembar uang perak. Permaisuri ingin meminta apa? Minta jabatan, atau reputasi, minta kekayaan, atau
minta jodoh. Aku ingin minta keselamatan untuk suami. Meskipun kami bukan pasangan yang sah, tetapi dia banyak membantu saya, aku sangat berterima kasih padanya. Dengar-dengar dia banyak mengalami kesulitan. Selama tahunan, dia menderita sakit. Ribuan lembar uang perak ini. Aku ingin minta dia sehat dan selamat. Kebaikan dan malapetaka sebenarnya ada di tangan Anda. Karma tidak perlu diminta dari luar, asalkan Anda dan dia menjalankan hubungan sebagai pasangan secara natural akan menjaga dia sehat dan selamat. Aku paham. Anda tenang saja. Aku pasti akan berusaha keras menyelamatkan dia. Sang wanita beriman, pertama, berharap suaminya hidup 1000 tahun, kedua, berharap diriku selalu sehat. Ketiga, berharap seperti burung di atas balok. Setiap tahun selalu bertemu. Yang mulia, apakah Anda baru saja mendengar sesuatu? Haruskah aku mendengar sesuatu? Tidak. Oh ya, Yang mulia. Kalung keselamatan ini untuk Anda. Ini aku minta dari Master. Dengar-dengar sangat efektif. Jika Yang mulia suka, silakan dipakai. Jika tidak suka, maka Mari kita pergi. Pulang ke rumah. Yang mulia, dia sepertinya tidak suka aku terlalu banyak berharap meminta giok. Juga aku hanya benda untuk hidup Yang mulia. Apa artinya? Festival lampu sudah dekat. Kami dari Lembah Raja Obat juga akan ikut merayakan. Pada saat itu, para muda-mudi yang belum menikah bisa bersama-sama menerbangkan lampu Kongming. Jika belum menikah, harus manfaatkan kesempatan ini. Saling melihat-lihat, ya. Ayo, ayo, ayo. Masuk. Ada apa? Yang mulia, apakah Anda ada waktu besok? Aku ingin bersama Anda ke festival lampu. Hamba telah melihat Yang Mulia. Hamba telah melihat permaisuri. Yang Mulia, Da Siming masih menunggu di sana. Kalau begitu, kalau Anda ada urusan, aku pergi duluan. Permaisuri mungkin ingin mengundang Anda ke festival lampu. Suruh Da Siming pulang duluan. Besok. Wang Ye ada urusan penting. Wang Ye. Da Siming bertapa selama 3 tahun, baru kali ini muncul. Anda tidak menemui dia? Apakah untuk menemani permaisuri, ikut festival lampu? Dia orang yang hampir mati. Wang Ye. Hanya tidak ingin. Dia punya rasa penyesalan sebelum mati. Yang mulia mungkin tidak akan datang. Ini bukan siswi terpintar pertama kami di Lembah Raja Obat, kenapa tidak di lembahmu kerja di ladang? Masih ada waktu dan mood datang ke festival lampu? Lihatlah apa yang kamu pakai ini, apa-apaan ini barang-barang jelek, benar-benar membuat kami di Lembah Raja Obat malu. Gadis dari desa. Benar-benar tidak pantas. Aku merasa sial melihatnya. Aku hanya datang untuk ikut ramai-ramai. Kita semua teman sekelas. Kenapa harus mengejek aku seperti ini? Berhenti. Siapa yang mengizinkan kamu pergi? Apa yang kamu mau lakukan? Jangan, ini diberikan nenekku kepadaku. Jangan. Jangan. Kali ini, dia beruntung.
Yang Mulia. Kenapa Yang Mulia datang? Aku. Menabrak pangeran lalu mau kabur? Bajumu kenapa? Bawa dia ke Mbak Wu dulu. Mandi dan ganti baju. Baik. Murid-murid lembah Raja Obatku. Sudah lengkap semua, kan? Zhou Qian, Hadir? Chen Meng, Ada. Mawar, hadir? Bagaimana dengan Jiang Yunxi? Jiang Yunxi si anak liar itu? Baju yang layak pun tidak punya. Mungkin malu datang ke sini. Pulang memberi makan babi saja. Coba lihat, wanita yang cantik jelita. Gaya berpakaiannya. Jiang Yunxi. Astaga, siapa wanita itu? Cantik sekali. Seperti bidadari turun ke bumi. Kalau bisa bersama wanita cantik ini melepaskan satu lentera Kongming bersama, bahkan mati pun jadi berharga. Ini bukan Jiang Yunxi dari Valley of Medicine King? Biasanya tampak biasa saja. Setelah berdandan ternyata sangat mempesona. Pakaian yang dipakai Jiang Yunxi adalah kain fuguang. 1 inci fuguang, 1 inci emas. Banyak wanita dari keluarga terhormat berebut sampai kepala pecah juga tak dapat. Benar. Pakaian ini sangat bagus. Jiang Yunxi, kita teman sekelas. Biarkan aku membantu kamu melepaskan lentera Kongming. Aku, Jiang Yunxi. Urusan melepaskan lentera Kongming aku paling ahli. Aku. Mengejek? Bagaimana aku bisa cemburu karena hal ini? Kalian bilang Jiang Yunxi akan memilih pria mana untuk melepaskan lentera Kongming bersama. Tergantung siapa yang dia suka. Aku dengar. Ketika semua orang sedang berbincang dan tertawa, kamu akan tanpa sadar memandang orang yang kamu sukai. Nanti, lihat siapa yang Jiang Yunxi pandang itu berarti dia suka siapa. Kamu ngapain ribut sama aku? Aku yang urus. Udah dibilangin biar aku yang urus. Dasar. Yang Mulia. Ada apa? Dia mau kemana sih? Yang Mulia. Yang Mulia. Kenapa Yang Mulia? Anda baik-baik saja, Yang Mulia? Yang Mulia. Apa Anda baik-baik saja, Yang Mulia? Yang Mulia. Yang Mulia, kondisi kesehatan Anda sudah tidak bisa ditunda lagi. Harus segera menunaikan kewajiban suami istri dengan sang putri. Berapa lama lagi aku bisa bertahan? Tinggal 3 hari lagi. Itu adalah hari ulang tahun Anda yang ke-30. Yang Mulia, sang putri hanyalah seorang gadis petani dari desa Miao. Sedangkan Anda adalah wali penguasa yang memegang kendali di barat daya. Mana yang lebih penting? Pasti Anda sendiri paham. Anda dan sang putri ditakdirkan hanya satu yang bisa hidup. Yang Mulia, Anda sendiri yang pilih. Yang Mulia. Bagaimana kondisi kesehatan Anda? Bagaimana kalau aku yang merawat Anda? Tidak usah. Aku baik-baik saja. Syukurlah. Kalau begitu aku. Pulanglah. Besok lusa adalah hari ulang tahun Yang Mulia. Wu Momo. Permaisuri. Besok adalah hari ulang tahun Paduka. Bagaimana kalau kita atur sebelumnya, merayakan ulang tahunnya? Ah, tidak boleh, Permaisuri. Keluarga Wangsa Perdana Menteri kita. Tabu merayakan ulang tahun. Paduka memiliki tubuh yang penuh energi positif.
Master Wuliang berkata, dia tidak akan hidup lebih dari 30 tahun. Karena itu, keluarga Wangsa tidak pernah merayakan ulang tahun Paduka. Khawatir setiap tahun yang dirayakan mengurangi 1 tahun hidupnya. 30 tahun. Bukankah itu berarti besok adalah batas waktu akhir? Permaisuri, aku belum pernah melihat Paduka begitu serius menghadapi wanita mana. Kamu jangan sampai mengecewakannya, Ai Chang. Paduka, Anda, malam ini, harus menyempurnakan pernikahan dengan permaisuri, meskipun ini akan membuat permaisuri berada dalam bahaya hidup. Tetapi ini adalah yang bisa menyelamatkan Anda. Satu-satunya kesempatan. Paduka, selamat ulang tahun. Paduka, aku tahu Anda tidak suka merayakan ulang tahun. Tetapi aku mendengar orang mengatakan, hari ulang tahun ini, berdoa sangat efektif. Jika Paduka tidak ingin berdoa, maka aku akan membantu Anda berdoa. Semoga Paduka panjang umur dan sehat, tanpa penyakit dan bencana. Kekanak-kanakan. Paduka. Paduka. Menyiapkan sebuah hadiah ulang tahun untuk Anda. Hadiah ini, Anda sendiri membukanya. Paduka. Setelah malam ini, permohonanku akan terkabul. Semoga Paduka, di setiap ulang tahun, selalu bahagia dan sehat. Kau tahu apa yang kuinginkan? Malam pertamamu harus untukku. Kalau tidak mau, jangan banyak bergerak. Ini aku minta dari seorang master. Katanya sangat manjur. Paduka dan sang permaisuri. Ditakdirkan hanya satu yang bisa hidup. Selamat ulang tahun, suamiku. Selamat ulang tahun, suami. Siapa yang mengizinkanmu memanggilku seperti itu? Yang mulia. Yang mulia, kondisi Anda saat ini sangat berbahaya. Saya hanya bisa menggunakan jarum ajaib untuk sementara mempertahankan nyawa Anda. Bukankah Anda sudah memutuskan untuk menyempurnakan pernikahan dengan permaisuri? Mengapa mengubah keputusan? Cari cara agar permaisuri bisa bertahan hidup setelah menyempurnakan pernikahan. Setelah menyempurnakan pernikahan, permaisuri pasti mati.
Bagaimana mungkin? Bukan menanyakan mungkin atau tidak, tapi menyuruhmu mencari cara, agar dia harus bertahan hidup, kalau tidak, kamu tahu akibatnya. Yang Mulia, yang begitu kejam. Seorang tokoh besar, ternyata juga jatuh cinta pada seorang wanita. Bagaimana ini? Karena Yang Mulia tidak mendengarkan nasihat. Terpaksa mencari wali tua untuk memutuskan. Karena Yang Mulia sangat membenciku. Aku tidak perlu tinggal di istana lagi. Setelah kita berdua menyempurnakan pernikahan, itulah hari perceraian kita. Bagaimana jika setelah menyempurnakan pernikahan, aku hamil anaknya? Sudahlah. Mana mungkin Yang Mulia mengizinkanku mengandung keturunannya? Tuan Toko. Aku ingin ramuan pencegah kehamilan. Kamu yakin? Ramuan pencegah kehamilan ini sangat keras. Bisa merusak tubuh. Aku yakin. Kebetulan di sini ada satu racikan, kamu ambil dulu. Ingat, minum sebelum berhubungan. Putri, akhirnya ketemu juga. Malam ini adalah pesta ulang tahun mantan pangeran pemangku tahta. Yang Mulia menyuruhku menjemput Anda. Mari ikut saya pulang. Yang Mulia, hasil panen di perkebunan Anda meningkat 30% dibanding tahun lalu. Yang Mulia, Putri sudah sampai di mana? kereta yang menjemput Putri sudah berangkat dari kota sejak pagi. Sekarang seharusnya sudah sampai di rumah tua. Rumah tua. Yang Mulia, masih lama sampai pesta keluarga dimulai. Mengenai kepala peramal itu, Anda harus menemuinya. Tidak boleh ditunda. Orang-orang di rumah tua itu kejam sekali. Aku khawatir wanita itu tidak akan sanggup menghadapinya. Yang Mulia sedang mengkhawatirkan Putri. Dunia para bangsawan tinggi ini sangat berbahaya. Orang-orang dari kediaman Pangeran Bupati, semuanya bukan orang yang mudah. Nyonya Putri, Anda harus sangat berhati-hati dalam bertutur kata dan bertindak. Jangan sampai mempermalukan Yang Mulia. Hormat pada Ibu. Ya, Kamu adalah istri Yang Xing, Jiang Yunxi kan? Aku adalah ibu tiri Qin Yanxing. Panggil saja aku ibu. Hormat pada ibu. Mari masuk dulu. Hormat pada ibu. Kita semua keluarga sendiri, jangan sungkan-sungkan. Silakan duduk. Terima kasih, ibu. Kakak ipar, ini oleh-oleh khas dari Jiangnan, camilan. Sangat harum dan renyah. Cobalah. Terima kasih. Camilan ini, kok baunya aneh ya? Enak kan? Cepat, makan lagi. Aku menang taruhannya kan? Sudah kubilang, si imut, dari desa ini, nggak bakal tahu kalau ini bedak mandi. Bedak mandi yang ditaruh di jamban untuk wangi-wangian cuci tangan. Cepat lihat dia. Makannya lebih lahap dari anjing. Bedak mandi? Ada apa dengan Zhao Do? Zhao Do ini bukan untuk keluarga biasa, bisa digunakan. Beberapa gadis desa, bahkan belum pernah melihatnya. Ingin makan tapi tidak bisa. Sungguh menguntungkan dia. Kakek,
Si kampungan ini adalah saudara laki-laki saya yang menikahi permaisuri sendiri. Hidangan ini belum disajikan. Malah makan Zhao Dou keluarga kita. Banyak sekali. Sungguh memalukan. Sudah. Berisik. Tidak sopan. Cepat siapkan perjamuan keluarga. Apa yang kamu tunggu? Masih tidak mau bekerja di dapur? Barang tak berguna. Kamu bertanggung jawab untuk mengupas kenari liar ini. Akan digunakan untuk membuat sup kenari dan longan. Baik. Bodoh kamu. Apa yang kamu lakukan? Kamu tahu tidak? Di rumah Regen kami ada aturan. Kenari ini harus dikupas dengan utuh, melambangkan keluarga yang harmonis dan bahagia. Kamu sengaja menghancurkannya. Ingin mengutuk rumah Regen kami, terpecah belah, keluarga hancur dan mati. Aku tidak bermaksud demikian. Aku tidak sengaja, Ibu, aku akan. Kupas dengan tangan untuk saya. Jika kamu berani menghancurkan satu, maka langsung keluar dari pintu rumah Regen. Nangis terus. Nangis apaan? Dasar tak berguna. Cepat dikupas. Kalau jamuan keluarga hari ini sampai terganggu, kau akan kuhajar. Karena semua sudah berkumpul, mari kita mulai jamuannya. Yang Xing, kau datang. Silakan duduk. Di mana istriku? Istri? Oh, Maksudmu, cewek kampungan dari desa itu? Dia di dapur, bersama para pelayan. Maaf, Yang Mulia, aku mempermalukanmu. siapa yang menyuruhnya melakukan ini? Ampun, Yang Mulia. Itu, Ibu Suri, meminta putri mengepang kenari dengan tangan. Siapa yang menyuruh Wang Fei mengupas kenari dengan tangan? Keluar sendiri. Aku? Kamu juga tahu. Kakekmu paling suka makan. Sup kenari dan longan. Aku menyuruhnya mengupas beberapa kenari. Itu juga untuk membuatnya menunjukkan bakti sebagai cucu perempuan. Ayah! Kamu ini pembawa sial. Hari ini ada perjamuan keluarga yang baik. Kamu bersikeras membuat semua orang berdarah, bukan? Ibu, Kamu anak kecil. Kamu berani menyiram aku? kamu gila apa? Bahkan untuk ini, orang rendah dari desa, melawan ibu. Ibu apa? Hanya seorang istri kedua, Kamu. kamu juga hanya anak selir. Tak berhak berteriak pada aku. Yin Yanqing. Aku memang mengganggu dia. Bagaimana? Bahkan tidak hanya memintanya mengupas kenari dengan tangan, baru saja. Aku bahkan memberinya makan sabun. Tanya mereka. Dia makan seperti anjing makan kotoran. Makan dengan sangat enak. Kamu bilang apa? Yang Mulia, aku tidak tahu, yang mereka berikan padaku adalah sabun. Aku tidak bermaksud membuatmu malu. Benar, kakak. Selanjutnya. Jangan sering-sering membawa wanita ini keluar. Memalukan. Diam-diam diikat di toilet. Bagus, bukan? Qin Yanqing, kamu. Qin Yanqing, kamu. Anak durhaka. Berhenti. Wang Ye. Yanqing, kamu. Wang Ye. Brengsek, berhenti. Dia adalah adikmu. Berhenti. Aku tidak punya adik brengsek seperti dia. Anakku. Apa yang sudah kamu lakukan hal brengsek. Walaupun Yao Zu salah, dia adalah adikmu. Kamu sebagai Wang Ye
tidak melindungi keluarga sendiri, malah untuk perempuan rendahan dari desa terpencil ini, berani menghina keluarga kami, berani menghina kami. Benar. Yao Zu adalah satu-satunya penerus Wang Ye kami. Kamu sekarang Wang Ye, tapi apa artinya? Kamu orang sakit, tubuhmu penuh penyakit. Masih bisa hidup berapa hari lagi? Setelah kamu mati, seluruh istana ini akan tetap dikelola oleh Yao Zu. Selama aku masih hidup 1 hari, tidak akan bergantian ke dia, seorang anak dari selir, untuk berulah. Yansing. Aku anggap kamu kejam. Kakek, ibu. Wang Ye juga adalah anak keluarga Qin. Lagi pula, penyakit Wang Ye, aku pasti akan. Dia adalah permaisuri Wang Ye, kamu semua. Kenapa tidak membiarkan dia makan di ruang utama? Permaisuri apa? Ayam liar dari desa terpencil seperti ini tidak pantas masuk pintu istana kami, lebih tidak pantas duduk di meja kami. Sampaikan perintah Wang Ye. Pindahkan wilayah Yao Zu. Kenama permaisuri? Kamu, Ibu, Yao Zu, bagaimanapun adalah adikmu sendiri. Kamu malah untuk perempuan ini. Mencabut hak ibu selir untuk mengelola rumah. Mulai sekarang, semua urusan besar kecil istana Wang Ye, semua diserahkan kepada permaisuri untuk mengelola. Kacau, kacau. Kamu malah untuk seorang orang dari luar keluarga, berani melawan. Sekarang, dia bukan hanya permaisuri Wang Ye, juga ibu utama yang mengelola istana. Apakah dia tidak memiliki hak untuk makan di meja? Sudah. Silakan duduk dan makan. Aku tidak mau makan. Baik. Bongkar meja ini. Kau, Qin Yansing. Hari ini kan hari ulang tahun kakek. Kau berani karena seorang perempuan seperti ini membongkar meja? Kalau hal ini tersebar, kau mau menghancurkan keluarga kami? Kalian tuli, tidak dengar? Sang putri bilang dia tidak mau makan. Bongkar meja ini. Kau. Yang Mulia. Apa kabar angin yang membawa Yang Mulia ke sini? Hah? Ya karena Yansing, si durhaka itu. Entah dia kemasukan apa. Bisa-bisanya demi seorang gadis desa dari Miaozai berkelahi dengan seluruh keluarga kami. Yang Mulia maksudnya. Perempuan bernama Jiang Yunxi itu? Wajar saja. Jiang Yunxi itu adalah satu-satunya orang di dunia yang memiliki tubuh murni yin. Yang Mulia masih bergantung padanya untuk menyelamatkan nyawa. Dia itu tubuh murni yin? Benar. Yang Mulia menikahinya, awalnya ingin menukar nyawa, menjadikannya umpan obat. Tapi siapa sangka, orang sekasar Yang Mulia pun ternyata jatuh cinta pada perempuan itu. Sekarang, dia lebih memilih mempertaruhkan nyawanya daripada menyakiti perempuan itu. Tidak masuk akal. Keturunan keluarga bangsawan seperti kami, bangsawan tinggi, bisa terpuruk seperti ini karena seorang perempuan? Aku tidak akan membiarkannya. Yang Mulia. Master Wu Liang mohon bertemu. Katanya, urusan menyelamatkan permaisuri sudah ada titik terang. Aku masih ada urusan yang harus dibicarakan. Kamu pulang ke kamar dulu dan tunggu aku. Obat ini namanya Salep Huyuan. Asalkan sebelum berhubungan badan, dioleskan di tanda lahir berbentuk bunga persik permaisuri. Meskipun terkena benturan yin yang, nyawanya tidak akan terancam. Kamu yakin? Kalau pakai obat ini, nyawa Jiang Yunxi bisa diselamatkan? Kamu kirimkan obat palsu. Bohongi Yansing bilang bisa selamatkan nyawa perempuan itu. Biarkan mereka menyempurnakan ikatan pernikahan dulu. Setelah mereka bersatu, perempuan itu mati. Penyakit Yansing juga sembuh. Nanti dia menyesal, sudah terlambat. Tuan, kalau dilakukan seperti ini, Yang Mulia akan mencabut nyawa. Perintahnya aku yang keluarkan.
Siapa yang berani berbuat apa-apa padamu? Sangat pasti. Asalkan menggunakan salep Hu Yuan ini, permaisuri pasti bisa selamat. Yang mulia, jarum ajaibku yang memperpanjang umurmu, tidak lama lagi akan kehilangan khasiatnya. Urusanmu menyempurnakan ikatan dengan permaisuri. Sungguh tidak bisa ditunda lagi. Bagus sekali. Dengan adanya obat penyelamat nyawa ini, aku dan Jiang Yunxi bisa sama-sama selamat. Yang mulia tidak perlu. Patuh. Yang mulia, hari ini, apakah saya telah merepotkan Anda? Kamu tidak salah. Yang salah adalah mereka. Yang mulia, sebenarnya Anda tidak perlu karena saya berselisih dengan keluarga seperti ini. Kami pasti akan berpisah. Jika Wangsa ini tidak ingin berpisah. Qin Yang Xing, si sakit-sakitan ini. Sekarang, benar-benar berani dan lancang. Bahkan, sampai Wangsa Regen tua tidak dianggap lagi. Bukankah dia dikatakan tidak akan hidup lebih dari 30 tahun? Kenapa dia belum mati? Ibu. Hari ini, wanita itu mengatakan, penyakit Qin Yan Xing bisa disembuhkan. Mungkin, dia menemukan wanita dengan tubuh yin murni itu. Tubuh yin murni. Apakah berarti wanita Jiang Yunxi itu? Kamu bilang dia tidak punya kekayaan, juga tidak punya keluarga. Kenapa Qin Yang Xing harus menikahi dia dan masih begitu melindunginya? Putra sekarang akan mengirim orang untuk menyelidiki. Kalau begitu, bagaimana kalau aku tidak mau bercerai? Tidak mau bercerai? Apa maksudnya dia? Yang mulia, putri, hamba akan segera mengundurkan diri. Tunggu. Ramuan apa yang kau bawa ini? Putri sedang sakit? Ini adalah ramuan yang diperintahkan putri untuk hamba rebus. Jujurlah padaku. Sebenarnya ramuan apa ini? Ini. Ramuan pencegah kehamilan. Nona baikku, ramuan pencegah kehamilan ini sangat berbahaya bagi tubuh wanita. Bagaimana bisa kau? Bukankah Yang Mulia yang bilang, setelah malam pertama kita akan bercerai? Kupikir Yang Mulia tidak menginginkanku, apalagi menginginkan aku hamil dengan penerus Wangsa ini. Penerus Wangsa? Maksudmu, kau ingin memberiku seorang anak? Siapa yang mau punya anak denganmu? Tengkurap. Tiarap. Dengarkan. Apa maksudnya ini? Mungkin dia ingin sekarang? Sudahlah, yang harus datang, pasti akan datang. Yang Mulia, apa yang Anda oleskan ini? Ini. Untuk memijat titik akupuntur, menyeimbangkan yin dan yang. Yang Mulia, kapan kita akan melakukannya? Terserah kamu. Aku besok masih harus kembali ke Lembah Raja Obat untuk membuat obat. Jika kita berhubungan malam ini, takut mengganggu kondisi. Bagaimana kalau besok malam? Baik. Sepakat. Yang Mulia,
Mengapa Anda memperlakukan saya dengan baik sekali? Sebelumnya bukankah Anda bilang, setelah berhubungan, kita akan bercerai? Kamu salah ingat. Yang aku inginkan bukan hanya malam pertama, adalah setiap kali. Aku akan pergi membaca kitab obat. Sampai jumpa besok. Ada kabar. Jiang Yunxi. Dialah Qin Yanxing, tubuh murni yin yang selalu dia cari. Pantas saja, Qin Yanxing selalu melindungi anak liar itu. Ternyata dia butuh dia untuk melanjutkan hidupnya. Tapi Qin Yanxing, si orang sakit-sakitan itu, selama dia belum mati, maka istana Pangeran Wali, bagaimana mungkin bisa jatuh ke tangan kita? Tidak boleh. Mereka berdua harus mati. Sekarang ini, untuk bertemu pangeran sekali saja, sungguh tidak mudah ya. Konon pangeran sekarang sudah menikah. Sepertinya, pangeran sangat puas dengan putri permaisurinya. Da Ximing, kapan jadi suka gosip begini? Silakan minum teh. Yang perlu dibicarakan sudah dibicarakan. Aku harus masuk retret. Yang mulia, aku ingatkan sekali lagi, dia adalah bencana bagimu. Serangan racun yang kali ini, kenapa begitu ganas? Sudah saya lakukan sesuai perintah Anda. Di teh Wang Ye ditambahkan obat keras yang merangsang energi yang, tidak lebih dari setengah jam dia pasti akan terkena serangan racun yang, mati mendadak. Untungnya Jiang Yunxi hari ini ada di Valley of Medicine King. Meski dia tahu pasti tidak bisa datang tepat waktu. Qin Yanxing hari ini pasti mati. Cepat ambil jasadnya. Buruk. Serangan racun yang Wang Ye kambuh lagi. Cepat ke Valley of Medicine King untuk mencari Wang Fei, untuk menyelamatkan Wang Ye. Baik. Di mana dia? Di sana. Di sana. Berhenti. Kalian mau apa? Minggir. Orang penting yang kami cari berada di Lembah Raja Obat. Di sini tidak ada orang yang kalian cari. Para murid sedang dalam momen kritis ujian, tidak boleh diganggu. Permaisuri ada di dalam. Kami mencari permaisuri. Permaisuri. Mereka datang untuk mencariku. Permaisuri. Di sini tidak ada permaisuri. Kalian salah tempat, cepat pergi. Tidak boleh. Kalau sekarang pergi, ujian ini akan hancur. Lebih baik tunggu sebentar, tanya dulu apa masalahnya. Pangeran, di mana Anda sebenarnya? Permaisuri. Pangeran kambuh penyakit Yangdu. Cepat ikut kami. Jiang Yunxi itu, ternyata adalah permaisuri bupati. Bukankah itu? Yang mulia. Yang mulia, awas belakang. Yang mulia, tahanlah ya. Jangan sampai terjadi sesuatu ya, Yang mulia. Yunxi, Yang mulia, tunggu aku. Yang mulia, apa kamu baik-baik, Yang mulia? ayo.
Ternyata dia bisa lolos. Jangan biarkan dia menyelamatkan Qin Yanxing. Bunuh dia. Permaisuri Raja Muda. Tak disangka. Masih berani datang sendiri untuk mati. Kalian begini. Raja Muda takkan membiarkan kalian. Kakak ipar saya yang baik. Sampai sekarang kamu masih tak tahu apa-apa. Sebenarnya orang yang ingin membunuhmu, sebenarnya bukan saya. Melainkan suami yang kamu cintai. Qin Yanxing. Apa maksudmu? Sepertinya kau benar-benar tidak tahu apa-apa. Iya juga. Qin Yanxing mana berani memberitahumu yang sebenarnya. Tahukah kau? Yin murni dan yang murni secara alami saling bertolak belakang. Begitu kalian menyempurnakan pernikahan, Putri Mahkota, yang mulia ada di pemandian kediaman pangeran, cepat selamatkan dia. Sial. Salah hitung. Untungnya aku tidak tanpa persiapan. Qin Yanxing, ku tunggu. Yang mulia, bagaimana keadaanmu? Yang mulia, kau baik-baik saja. Yang mulia. Yang mulia, aku datang. Yang mulia. Jiang Yunxi. Jiang Yunxi. Yang mulia. Yang mulia. Yang mulia, apakah sudah membaik? Yang mulia, apa kau ingin sekarang juga? Masih memanggilku yang mulia? Suamiku. Nanti saja panggilnya. Nanti saja dipanggil. Kamu terluka? Serius? Tidak apa-apa. Hanya luka kecil. Kamu duluan yang urus? Tetapi, yang mulia, Anda. Serangan kali ini terlalu keras? Kamu sudah terluka? Aku takut akan membuatmu sakit. Aku masih bisa bertahan. Tenang. Dengarkan. Permaisuri, sekarang kekuasaan mengelola rumah ada pada Anda. Ini adalah catatan bulan ini untuk seluruh istana buku hal-hal sepele. Silakan Anda melihat. Kain putih? Ini untuk siapa upacara kematian? Sebenarnya, orang yang ingin membunuhmu, bukan aku, tapi suami yang kamu cintai. Tanggal 7 bulan 7, Yang Mulia memerintahkan untuk mempersiapkan upacara kematian permaisuri. Orang yang ingin membunuhmu, bukan aku, melainkan suami yang kamu cintai Qin Yanxing. Jadi itu Wang Ye. Wang Fei, mungkin ada kesalahpahaman di sini. Kamu tahu. Begitu kamu sudah tidur bersama. Dulu, Anda dan Wang Ye, bukankah karena racun matahari yang membuat kamu bersatu? Ya. Aku pikir dia mencintai aku. Ternyata semua ingin aku mati. Ingin aku dengan rela mati untuknya. Pada akhirnya, hanya aku yang terjebak dalamnya. Betapa menyedihkan. Betapa menggelikan.
Yang mulia. Yang mulia. Lepaskan. Lepaskan aku. Yang mulia. Kamu tahu tidak, kalau kita tidur bersama, aku bisa mati. Ya. Aku tahu. Qin Yaozu si bangsat kecil itu, berani-beraninya mencoba mencelakai Yang Xing. Aku sudah mengurungnya di rumah. Menemui Yang Mulia Pangeran Wali. Menemui Guru Wuliang. Bagaimana keadaan Yang Xing? Untungnya Tuan Putri datang tepat waktu. Sepertinya Yang Mulia sedang bersama Tuan Putri. Pokoknya, penyakitnya kali ini seharusnya bisa disembuhkan. Akhirnya, Yang Xing akhirnya bisa melupakan wanita itu. Pergilah, urus jenazah wanita bernama Jiang Yunxi itu. Apa? Mengurus jenazah? Master Wuliang, bukankah Yang Mulia memberikan sebotol obat kepada pangeran? Katakanlah jika obat ini digunakan permaisuri dan Yang Mulia menjadi suami istri permaisuri, tidak akan ada bahaya bagi nyawanya, kan? Palsu. Botol obat itu adalah aku yang menyuruh Master Wuliang memberikannya kepada Yang Xing. Dia seorang wali penguasa yang terhormat, tidak mungkin demi seorang wanita sampai mengabaikan nyawanya sendiri. Di dunia ini, sama sekali tidak ada obat yang bisa menyelamatkan Jiang Yunxi. Ini. Mulai dari sekarang, kita berdua, suami istri, tidak akan pernah berpisah. Yang Mulia. Ada apa sampai begitu panik? Yang Mulia, buruk. Salep Huiyuan itu palsu. Itu tipuan Master Wuliang untuk Yang Mulia. Sama sekali tidak ada obat yang bisa menyelamatkan permaisuri. Master Wulia. Apa katamu, obatnya palsu? Benar. Semua ini diatur oleh wali penguasa tua. Dia mengakuinya sendiri. Master Wuliang berkata begitu Yang Mulia, dan permaisuri menjadi suami istri. Permaisuri pasti mati. Jangan-jangan Yang Mulia sudah bersama permaisuri. Tidak. Tidak mungkin. Yunxi. Yunxi. Sampah, semuanya sampah. Cepat sembuhkan putri. Aku akan membuat semua orang mati bersama. Yang Mulia. Beberapa hari ini semua dokter terkenal dari rumah sakit sudah mencoba semua cara, Putri. Yang Mulia, mohon tenang. Apa katamu? Siapa yang memberi kalian keberanian bermain-main dengan nyawa putri? Yang Mulia. Hamba tahu Yang Mulia sangat sedih. Tetapi Putri sudah benar-benar meninggal. Bodoh. Yunxi, jangan bikin aku takut ya. Maaf. Penyakitku tidak perlu diobati lagi. Buka mata dan lihat aku, ya? Yunxi. Yang Mulia. Orang yang sudah mati tidak bisa hidup kembali. Biarkan putri beristirahat dengan tenang. Jangan sentuh aku. Semua pergi. Siapa bilang dia tidak ada? Dia hanya tertidur saja.
Tidak apa-apa. Yunshi. Aku akan mengajakmu menemui dokter lain. Pasti akan menyembuhkanmu. Semoga Yang Mulia panjang umur dan sehat, tanpa penyakit maupun bencana. Yang Mulia. Yang Mulia. Yunshi. Putri. Putri. Yang Mulia. Putri, dia. Di mana Putri? Yang Mulia. Jenazah Putri sudah dibawa pulang oleh neneknya dan dimakamkan. Bagaimana dengan Master Wu Liang dan Qin Yaozu? Apa rencana Yang Mulia? Siapapun dia, bersihkan semuanya. Aku akan membuat mereka membayar dengan darah. Baik. Hamba segera melaksanakannya. Yunshi. Yunshi. Aku akan menjemput Yunshi pulang. Aku akan membawa Yunshi kembali. Yang Mulia. Nenek Putri berkata. Yang Mulia tidak diizinkan hadir dalam pemakaman Putri. Katanya, Yang Mulia. Jangan mengotori jalan reinkarnasi Putri. Yang Mulia. Yunshi. Ini salah nenek. Nenek seharusnya tidak mendesakmu menikah. Kalau bukan untuk mengobati penyakit nenek, kau tidak akan masuk ke sarang iblis istana Pangeran Perdana Menteri ini. Tidak akan seperti sekarang ini. Ini obat yang kau bawa dari lembah Raja Obat. Entah bisa menyelamatkanmu atau tidak. Nenek tidak punya cara lain. Hanya berharap belas kasihan langit. Bawa pulang Siksiku. Siksi, bangunlah, Siksiku. Siksiku, sayang. Yunshi. Sudah 7 tahun. Kenapa kau tak mau menemuiku dalam mimpi? Kau pasti sangat membenciku. Gelang penjaga keselamatan ini adalah yang kau mohonkan untukku. Kau mohonkan agar aku selamat, sehat, dan panjang umur. Sekarang, ku kembalikan ini padamu. Kumohon, dalam mimpi, temuilah aku sekali lagi. Ibu cium ini wanginya harum tidak? Harum. Ayo kita pergi, An-An. Baik. Ayo, Ibu pelan-pelan. An-An. Setelah kita jual semua ini, biaya sekolahmu pasti cukup. Ibu, Anan tidak mau sekolah dan menulis. Anan ingin menabung untuk mengobati mata ibu. Begitu ibu bisa melihat Anan. Anan. Belajar membaca dan menulis, barulah itu berarti punya masa depan. Kalau tidak, akan seperti ibu. Menderita begitu banyak. Tidak apa-apa. Ibu tidak apa-apa. Ibu, apakah Anan tidak punya ayah? Kenapa ayah tidak peduli pada kita? Bagaimana kalau Anan cari ayah untuk mengobati mata ibu? Dokter, tolong periksa cucu perempuan saya. Meskipun dia sudah sadar, tapi kenapa matanya tidak bisa melihat? Dia mengalami kekurangan darah dan energi yang serius. Sepertinya, dia pernah hampir mati. Kebutaan ini mungkin tidak bisa disembuhkan. Apa? Si. Anan. Sudah berapa kali ibu bilang padamu, ayahmu sudah lama meninggal. Jangan di depan ibu. Mengungkitnya lagi. Ibu, aku salah. Aku tidak akan mengungkit ayah lagi. Anan, anak baik.
Bu, ibu kamu baik-baik kan? Baik-baik. Ibu baik-baik. Ibu. Ibu Zara. Cepat selamatkan ibu. Berhenti, tolonglah. Cepat berhenti. Cepat selamatkan ibu saya. Berhenti. Selamatkan ibu saya. Tolong berhenti. Selamatkan ibu saya. Dokter, tolong selamatkan ibu saya. Ibu saya satu-satunya keluarga saya. Anak, kondisi ibu kamu sekarang sangat kritis. Cepat, minta ayah kamu bayar biaya pengobatan. Aku pasti akan mengumpulkan uang yang cukup. Tolong selamatkan ibu saya. Tolong selamatkan ibu saya. Kakak, beli sedikit ya. Sayur ini masih segar. Sayur saya sangat segar. Kakak, Tidak, tidak. terima kasih. Jiang Yushi. Aku mengenal nama ibu. Orang di batu nisan ini kenapa jadi ibu? Apa ini? Ini juga milik ibu. Giok ini tampak sangat berharga. Bagaimana kalau kita menjualnya untuk mengobati ibu? Siapa yang begitu tak takut mati, bahkan liontin keselamatan dan surat pernikahan Paduka, bisa berani mencurinya. Dalam waktu 1 jam. Temukan pencurinya. Ya. Sudah ditemukan. Paduka, penjaga gunung bilang itu seorang anak. Sekitar seperti ini. Cari dia sekarang. Ya. Jangan keluarkan ibu saya dari rumah sakit. Jiang An, uang yang ibu kamu hutang. Kalau tidak dibayar, kami hanya bisa mengeluarkan dia. Hah? Jangan, aku akan mendapatkan uang segera. Tolonglah, tolong ibu saya. Aku akan langsung ke tempat gadai. Yang mulia, dia itu. Serahkan. Dia sangat menakutkan. Jangan sekali-kali memberikan barang itu kepadanya. Kalau tidak, ibu saya tidak akan punya uang untuk berobat. Aku tidak akan memberikannya kepada kamu. Barang ini memang milik saya. Aku masih perlu menggunakannya untuk menyelamatkan ibu saya. Menyelamatkan ibu kamu? Ibu, kamu, yang menyuruh kamu mencuri? Aku katakan sekali lagi. Serahkan barang itu. Aku tidak akan memberikannya kepada kamu. Ini memang barang ibu saya. Aku juga tidak mencuri. Kalau kamu sangat ingin itu, maka kamu harus memberikan uang kepada saya. Kalau dia mau memberikan uang, penyakit ibu saya bisa diobati. Kamu ini anak kecil yang tidak tahu malu. Mencuri barang yang mulia, dan malah memeras yang mulia. Orang tua kamu di mana? Dan Kamu yang mengambil barang saya, dan tidak memberikan uang kepada saya. Kalau kamu tidak memberikan uang lagi, aku akan menghancurkannya. Aku bakal lempar ini. Tunggu dulu. Kasih barang itu. Sama surat pernikahannya. Surat pernikahan? Surat pernikahan itu nggak bisa kuberikan. Aku masih butuh surat itu untuk mencari ayah. Lagi pula surat pernikahan ini juga barang peninggalan ibuku.
Yang Mulia. Yang Mulia. Kemungkinan besar anak ini diajari orang tuanya buat nipu. Bagaimana kalau hamba tangkap orang di belakangnya yang menyuruhnya, biar Yang Mulia puas? Jangan sampai aku melihatmu lagi. Tapi surat pernikahan itu memang milik ibuku. Aku masih butuh surat itu untuk mencari ayah. Ayah, di mana kamu? Dokter, aku sudah mengumpulkan cukup uang. Kumohon, tolong selamatkan ibuku. Bocah sialan, kau tahu apa yang kau lakukan? Kau tahu apa yang kau lakukan? Orang yang baru saja kau sakiti itu dia dijuluki Raja Kematian, Yang Mulia Pangeran Bupati. Setelah menyinggung Yang Mulia, siapa yang berani mengobati ibumu yang buta itu? Siapa yang berani mengobati ibumu yang buta itu? Dokter, jangan pergi. Kumohon, tolong selamatkan ibuku. Ibuku akan mati jika tidak segera ditolong. Kau sudah menyinggung Yang Mulia. Bahkan dewa tertinggi pun datang ke sini, tak akan berani mengobatinya. Pergi sana, pergilah, jangan libatkan klinik kami. Bawa ibumu yang buta itu, dan pergi. Ibu jangan takut, An-An akan membawamu ke klinik lain. An-An pasti akan menyembuhkanmu. Yungsi. Kau masih membenciku, ya? Hingga dalam mimpi pun. Kau tak mau menemuiku. Tolong selamatkan ibuku. Bukan aku. Kumohon pada kalian. Inilah akibatnya menghina Yang Mulia Pangeran Pemangku Tahta. Cepat pergi, pergi. Kalau sampai Yang Mulia tahu, rumah sakit kita akan hancur. Pergi, pergi, pergi. Kumohon pada kalian, tolong selamatkan ibuku. Ini tidak bisa diselamatkan. Sungguh, aku tidak punya kemampuan. Kumohon selamatkan ibuku. Kumohon tolong selamatkan ibuku. Kumohon tolong selamatkan ibuku. Di kota Jiang tidak ada satupun rumah sakit yang mau menampung ibuku. Tolong selamatkan dia. Aku akan bersujud padamu. Bukan kami tidak mau mengobati ibumu. Sebenarnya karena kamu telah menghina Yang Mulia. Jadi, seluruh rumah sakit di Dali tidak berani menampung kalian? Tapi ibuku sudah koma selama beberapa hari. Kalau tidak segera diselamatkan, ibuku akan mati. Kalau mau kami mengobati ibumu juga bisa. Tapi kamu harus mendapatkan surat perdamaian yang ditandatangani langsung oleh Yang Mulia. Aku hanya memberimu waktu setengah jam. Kalau tidak dapat surat perdamaian, maka ibumu hanya bisa pasrah pada takdir. Aku akan segera mencari Yang Mulia itu untuk minta surat perdamaian. Yang Mulia, aku salah, tolong selamatkan ibuku. Yang Mulia, sepertinya itu anak yang mencuri. Rumah sakit sudah bilang, aku yang menyinggung Yang Mulia. Tanpa surat perdamaian dari Yang Mulia. Mereka tidak berani mengobati ibuku. Kumohon, maafkan aku. Yang Mulia, anak ini tidak tahu dari mana asalnya, jangan-jangan ada konspirasi di baliknya. Yang Mulia, aku benar-benar tidak membohongi Yang Mulia. Jika Yang Mulia tidak segera menandatangani, ibuku akan meninggal. Kalau begitu, bawalah hamba menemui ibumu. Jika kau tidak berbohong, hamba akan mengatur rumah sakit untuk mengobati ibumu. Tapi jika kau berani membohongi hamba, jangan salahkan hamba jika nanti tidak berbaik hati. Baik. Aku akan membawa Yang Mulia menemui ibuku.
Ma? Tuan. Kereta tuan saya kotori, saya akan bersihkan sekarang. Sudah, jangan main sandiwara. Bagaimana kalian bisa begini? Ibu saya hampir mati, jangan kalian keluarkan dia. Sudah 1 jam berlalu. Kamu belum mendapatkan surat perdamaian klinik kami, tidak bisa menampung ibumu. Menyinggung Yang Mulia. Ibu mati, itu pantas untukmu, saya mohon. Tolong selamatkan ibu saya, jika tidak diselamatkan dia benar-benar akan mati. Kamu pergi saja. Ibu, kamu baik-baik saja? Sandiwara. Lebih baik pulang saja. Ibu. Cepat bangun, Ibu. Ibu. Cepat bangun. Yunsi. Mama. Yunshi, cepat bangun. Yunsi, cepat bangun. Benar-benar kau, Yunshi. Dokter. Cepat selamatkan putri. Yang Mulia, mohon menyingkir sebentar. Mama. Tidak apa-apa. Mama. Kamu harus bangun. Bagaimana? Yang Mulia, meski putri saat ini tidak dalam bahaya jiwa, tapi kondisinya sangat lemah, kekurangan energi dan darah sangat parah, masih perlu istirahat total di tempat tidur, dan juga, putri mengalami kebutaan. Mungkin juga ada hubungannya dengan ini. Rumah sakit akan berusaha sekuat tenaga untuk mengobati. Mohon Yang Mulia tenang. Baik, terima kasih. Mama, kamu harus sembuh. Yunshi, syukurlah. Kamu masih hidup. Jangan menangis. Kamu juga jangan menangis. Anan? Umurmu berapa? Ayahmu di mana? Aku tahun ini 6 tahun. Aku tidak punya ayah. 6 tahun. Tidak punya ayah. Kalau begitu, kapan ulang tahunmu? Mama bilang ulang tahunku tanggal 20 bulan November. Festival Lentera. Saat itu aku dan Jiang Yunsi, tepat di sekitar waktu Festival Lentera. Mungkinkah? Anan adalah anakku dan Yunsi? Anan, kau adalah anakku. Aku adalah ayahmu. Mama. Ibu. Ibu, akhirnya ibu sadar. An-an. Aku di sini, Ibu. Anan pintar. Ibu sudah baik-baik saja. Ini pasti dokter. Terima kasih banyak. Ibu, ini bukan dokter, ini ayah-ayah yang membantu ibu membayar biaya pengobatan. An-an sudah menemukan ayah. Jiang Anan. Sudah berapa kali ibu bilang padamu, kamu tidak punya ayah. Ayahmu sudah lama meninggal. Kalau kamu masih sembarangan memanggil orang lain ayah. Ibu. Ibu baik-baik saja. Aku salah. Aku tidak akan bicara tentang ayah lagi. Sudah tidak apa-apa, Anan pintar. Tidak apa-apa. Sini. Jangan takut ambil. Anan, kata dokter. Penyakit ibumu perlu istirahat total dalam waktu lama. Kamu masih kecil sudah merawat ibu. Ayah sedih melihatnya. Jadi, bolehkah ayah memintamu untuk memberi ayah sebuah kesempatan merawatmu dan ibumu? Anan sih mau setuju. Tapi sepertinya ibu sangat membenci ayah. Anan takut kalau ibu tahu ibu akan marah. Katanya di rumah Tuan Liu di timur kota ibu tua sudah lama sakit sekarang mencari dokter wanita dengan harga tinggi untuk mengobati ibunya. Berapa banyak uang yang bisa didapat? 1 bulan minimal 5 liang. Astaga, 5 liang.
Keluarga petani 1 tahun juga tidak perlu 5 liang. Uang Tuan Liu memang sangat kaya. 5 liang uang. Entahlah kemampuan saya membuat obat apakah bisa digunakan. Kalau Tuan Liu mau menggunakan saya, An juga tidak akan ikut hidup susah bersama saya. Ibu kamu sedang memikirkan apa? An baik. Kita ke rumah, Tuan Liu, tanya saja apakah masih butuh ahli obat wanita. Baik. Tuan, ada ahli obat wanita yang menawarkan diri ingin mengobati ibu tua. Penyakit ibu saya sudah lebih dari 10 tahun. Begitu banyak dokter terkenal semua tidak bisa mengatasinya. Dengan hanya seorang wanita, dia bisa mengobati? Dia tergiur oleh uang ini. Bawa dia masuk. Ahli obat ini adalah tuan kami. Jiang Yunxi menghadap Tuan Liu. Angkat kepala. Pangeran Permaisuri hari ini entah kenapa tiba-tiba pergi ke rumah Tuan Liu. Tuan Liu. Tuan Liu di timur kota itu terkenal rakus dan suka wanita permaisuri mungkin. Pergi. Jemput permaisuri kembali ke rumah. Baik. Ya. Bagus, 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 bagus. Halo, apoteker wanita. Sepertinya penyakit ibuku bisa disembuhkan. Hamba berterima kasih kepada Tuan. Sejujurnya, hamba adalah murid lembah Raja Obat. Kapan hamba bisa dibawa untuk menemui Nyonya Tua, agar hamba tahu kondisi penyakitnya dan putuskan cara membuat obat. Ibu, ayo kita pergi. Cepat pergi. Anan, jangan nakal. Ibu sedang urusan penting. Ya, urusan penting. Apoteker Jiang, kulihat matamu tak bisa melihat. Lagi pula membawa si kecil yang merepotkan ini. Kalau datang ke kediamanku, ini membuatku sulit. Tuan, kebutaan bukanlah keinginanku, tapi aku pasti tidak akan mempengaruhi pengobatanku untuk Nyonya Tua. Anan adalah putriku, dia anak yang penurut, benarkan Anan? Kami pasti tidak akan merepotkan kediaman Tuan. Baik. Bagus. Kalian berdua, ibu dan anak, ingin mengais rezeki di kediamanku? Itu juga bukan tidak mungkin. Tapi apa? Ikutlah denganku, Nona, lepaskan aku. Kau ikut denganku? Lepaskan ibuku. Kau si pengganggu ini? Lepaskan ibuku. Lepaskan. Lepaskan aku. Ibu. Aku suka padamu. Itu adalah keberuntunganmu. Kau si buta ini. Ibu. Ikut aku hidup enak. Tidak baikkah? Lepaskan aku. Lagi pula sudah punya anak. Berlaga apa jadi wanita suci? Jangan sentuh ibuku. Ibu. Dewa pun takkan bisa menghentikanku. Lepaskan aku. Menyerahlah padaku. Jangan sentuh ibu saya. Menyingkir. Ibu, jangan ganggu ibu saya. Jangan ganggu. Tidak ada yang bisa membantu. Anan. Berani menyentuh wanita saya? Takut? Takut? Takut. Itu ayah. Ibu ayah membantu kita. Anan, ibu sudah bilang berapa kali. Jangan sembarangan bilang ayah. Maaf, tuan anak ini belum paham. Maafkan dia. Tidak apa-apa. Aku sangat ingin punya anak seperti An yang lucu. Liu Yuanwei. Di siang hari bolong, merampas wanita. Berani sekali. Kalau Liu Yuanwei suka melakukan hal memalukan, kirim dia ke Nan Feng Yuan. Biar dia merasakan rasanya melayani orang. Baik. Jangan. Bawa dia. Terima kasih, penyelamat. Tak perlu begitu. Nona Jiang, panggil saya Shi-Shi-san saja. Oh, Margasia. Terima kasih, Tuan Shi. Di klinik itu hari Anda yang membela saya. An sudah bilang. Hari ini Anda lihat lagi hal ini. Tuan Shi. Nona Jiang, sejak hari pertama melihat Anda tak bisa melupakan. Ingin menghabiskan hidup. Melindungi Anda dan Anan. Itu. Tuan Shi, kita sudah aman. Baru saja, terima kasih banyak atas pertolongan Anda. Kamu pikir apa yang kukatakan tadi?
Hanya sekadar bicara saja. Maaf, Tuan Shi. Aku sudah punya anak perempuan. Mungkin tidak bisa bersamamu. Ibu Anan suka dia. Anan ingin dia menjadi ayah Anan. Bagaimana? Kalian ibu dan anak hidup susah. Biarlah aku yang merawat kalian. Baik? Ibu biarkan dia menjadi ayah Anan. Anan tidak ingin dicap sebagai anak haram. Tolong pertimbangkan aku dengan serius. Baik? Tapi, Tuan Shi memiliki sifat yang baik bahkan untuk An-An. Mungkin aku seharusnya menerima Tuan Shi. Dengar dari An-An, kalian tidak punya tempat tinggal. Kalau begitu, datanglah ke rumahku dulu. Yunsi, An-An. Mulai sekarang, tempat ini akan menjadi rumah kita. Kamu bawa An-An dulu berkenalan dengan kamar. Ya. Kenapa aku merasa sekitar sini agak familiar? Gantungan keberuntungan ini kok mirip sekali dengan gantungan keberuntungan yang kuminta untuk Qin Yanxing. 1, 2, 3. Nona Jiang. Maaf, Tuan Shi, saya sepertinya masuk ke kamar yang salah. Saya akan keluar. Ada apa? Pundak saya terluka. Tidak apa-apa. Tuan Shi, apa yang ingin Anda lakukan? Tuan Shi, apa yang ingin Anda lakukan? Jangan takut, pundakmu ada lebam. Harus cepat diatasi agar tidak bengkak. Jika ditunda lebih lama, harus ke klinik. Kenapa Tuan Shi membuat saya teringat dia? Nona Jiang. Selama ini kamu sendirian saja? Mengasuh Anan sendirian? Bagaimana dengan suamimu dulu? Tuan Shi, aku tidak ingin membicarakannya. Aku tidak bermaksud buruk. Aku hanya ingin mengatakan. Berikan aku kesempatan untuk merawatmu dan Anan. Maaf. Urusan pernikahan, aku sudah tidak tertarik lagi. Tuan Shi, obatnya belum dioleskan? Dua, tiga. Kenapa semuanya di sini terasa sangat familiar? Aku sudah mengatur untuk An-An pendidikan sekolah awalnya. Dalam beberapa hari bisa masuk sekolah. Terima kasih ya, Tuan Shi. Sungguh merepotkanmu. Jangan sungkan, mari makan dulu. Biarkan aku menyuapimu. Yang mulia, mata putri bisa disembuhkan. Yang mulia,
Ini dari lembah Raja Obat untuk putri obat yang diracik. Asalkan putri minum obat tepat waktu matanya akan cepat sembuh. Jika mata Yunshi pulih, dia pasti tak ingin bertemu aku lagi. Pasti akan pergi membawa Anan lagi. Yang mulia, apa yang akan Anda lakukan? Yang mulia, tangan Anda. Aku akan memberikan obat kepada permaisuri secara langsung. Ibu, lihat, ini aku, ini ayah, ini kamu. Aku terbang lagi. Ayah. Ayah, tanganmu kenapa berdarah? Ada apa? Tanganmu kenapa terluka? Tidak apa-apa. Tidak boleh. Harus dibalut. Ayah, aku belum pernah melihat ibu begitu peduli terhadap siapa. Anan, jangan ngomong sembarangan. Aku tidak ngomong sembarangan. Ayah, denganmu di sini, setelah ini, tidak ada yang akan berani mengganggu aku dan ibu. Asalkan ibumu setuju. Mulai sekarang, ayah akan merawat kamu. Ibu, ayah yang membantu kita. Kamu mau bagaimana membalas ayah? Sudah, An-An. Kamu main saja, baik? Kalau begitu, An-An tidak akan mengganggu ibu dan ayah. Tuan Shi, ini. Ini. Kondisi tubuhmu tidak baik. Ini obat yang diresepkan tabib, minumlah. Tuan Shi, terima kasih atas semua yang telah kau lakukan untukku dan An-An. Aku tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu. Tuan Shi, tidak pantas. Yunshi, aku sungguh-sungguh ingin bertanggung jawab padamu. Berikan aku kesempatan untuk merawatmu dan An-An. Bagaimana? Tuan Shi begitu lembut dan bertanggung jawab, sama sekali berbeda dengan Qin Yanxing. Haruskah aku mencoba menerimanya demi An-An? Ada apa? Tidak apa-apa. Aku hanya teringat kejadian masa lalu. Jangan takut. Aku akan lembut. Apa yang sedang kupikirkan? Dia begitu baik padaku. Kenapa aku malah teringat Qin Yanxing? Si brengsek itu. Yunshi. Hanya ingin sepasang kekasih seumur hidup. Bersama sampai rambut memutih, tak terpisahkan. Pria ini katanya lembut, tapi tetap saja menyusahkan. Mataku akan bisa melihat. Ibu, ayah bilang dia sudah siapkan kejutan untukmu.
Mataku benar-benar akan sembuh. Aku akan melihat wajah Tuan She. Semangat, Ayah. Yun Si, kita suami istri. Sampai tua tak terpisah. Mulai sekarang, aku tak akan mengecewakanmu. Tuan She, kamu harus ingat janji kamu. Yun Si, kamu tahu? Yang di depan kamu bukan Tuan She, melainkan Qin Yanxing. Asalkan kamu tetap di sampingku, aku mau melakukan apapun. Masih menyebut Tuan Shi? Suami. Qin Yanxing, kok kamu? Yun Si, kamu bisa melihat? Kenapa? Kenapa menyakitiku sekali saja belum cukup? Kamu masih mau menyakitiku untuk kedua kalinya? Apa aku harus mati dulu baru kamu tenang? Tidak, aku tidak bermaksud. Yun Si, Yun Si. Yun Si. Dengarkan aku, 7 tahun yang lalu, aku benar-benar tidak tahu kamu akan mati. Tidak tahu? Tidak tahu? Kamu bahkan sudah menyiapkan urusan terakhir untukku. Apalagi yang tidak kamu ketahui? Ini adalah kedamaian dan kesehatan yang kudapatkan dengan bersujud memohon untukmu. Panjang umur. Tapi dibayar dengan uang nyawaku. Qin Yanxing, aku tidak ingin bertemu denganmu lagi seumur hidupku. Dokter. Tolong pergi sebentar. Tidak bisa menyelamatkan permaisuri aku ingin kalian. Seluruh klinik ikut mati. Aku benar-benar tidak bisa kehilangan dia lagi. Yang mulia, ada masalah. Permaisuri pingsan karena benturan. Hanya darah dari jantung yang bisa menyelamatkan. Darah dari jantung di mana bisa dicari? Ini sangat mendesak. Bukankah ini membuat pendonor darah mati? Gunakan darah dari jantungku. Jiang Yunshi, hutang nyawa ini padamu. Akhirnya aku sudah melunasinya. Wang Fei, ke belakang. Harus benar-benar menjaga kesehatan. Jangan sampai emosi berlebihan. Terima kasih, dokter. Dokter, aku ingin bertanya, siapa yang menyelamatkan aku dengan darah dari jantungnya? Kondisi Wang Fei saat itu sangat kritis. Sudah hampir meninggal. Untung di klinik ada orang baik hati yang mau menyelamatkan Wang Fei dengan darah dari jantungnya. Tapi siapa dia?
Maaf, kami tidak bisa, dan juga tidak berani memberitahukan. Tidak berani? Di seluruh Dali, yang bisa membuat orang diam 1000 bahasa, selain dia, siapa lagi? Wang Fei selamat dari bahaya besar. Pasti akan mendapat keberuntungan. Kret, Sir, harap Wang Fei bisa hidup dengan harapan hidup dari orang yang memberikan darah itu. Dan hidup dengan baik. Dua tamu datang untuk berdoa. Ini pohon tua berusia ratusan tahun, doanya sangat manjur. Qin Yansing siapa itu? Ibu, kamu kenal? Kenapa di pohon ini semua tulisan orang ini? Kalian sedang menanyakan Yang Mulia? Yang Mulia dia datang ke sini berdoa selama 7 tahun penuh. 25-57 hari. Tidak peduli hujan atau angin, tidak pernah terputus, semua itu untuk istrinya yang telah meninggal. Hidup tapi tidak tahu menghargai. Sudah mati, buat apa terikat di sini? Anda bilang begitu, itu sungguh tidak adil untuk Yang Mulia. Dulu Yang Mulia sering datang ke gunung kami, sudah datang lama, yaitu untuk berobat kepada Master Wuliang ini. Karena Yang Mulia memiliki tubuh murni yang tidak akan hidup melewati usia 30, maka dia menikahi seorang putri. Ingin menggunakan nyawa istrinya untuk menukar nyawanya sendiri. Tapi seharusnya tidak, sama sekali tidak seharusnya tapi malah jatuh cinta pada putri ini. Meskipun setiap kali kambuh, dia merasakan sakit yang tak tertahankan. Meskipun dia tahu hidupnya tidak akan lama lagi. Tapi dia tetap tidak tega menyakiti putri sedikitpun. Wali Raja tua agar Yang Mulia bisa hidup, lalu menyuruh Master Wuliang ini memberikan obat palsu kepada putri, membohongi Yang Mulia bahwa jika putri minum obat itu, asal minum obat ini, setelah bersatu, bisa menyelamatkan nyawa. Maka akhirnya membunuh putri Yang Mulia. Karena kecelakaan ini, Yang Mulia bahkan menahan Wali Raja tua dan lainnya semuanya dimasukkan ke penjara. Sayangnya, dia datang ke sini berdoa selama 7 tahun penuh. Tapi putri tidak pernah mau muncul dalam mimpinya. Mungkin terlalu membencinya. Ayah, Yang Mulia. Kamu yang memberikan semua darahmu padaku. Kamu sudah tahu semuanya. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Kamu tahu ini bisa membuatmu mati. Kamu gila ya? Yunsi, aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Terpisah selama 7 tahun, hatiku sudah lama mati rasa. Kalau bukan karena kamu muncul lagi. Di hidup ini, aku hanyalah mayat hidup. Kamu sudah berbuat begitu banyak untukku, tapi aku malah salah paham padamu. Maafkan aku, ya? Aku berdoa siang malam pada langit, hanya berharap bisa bertemu denganmu lagi. Mana tega marah padamu? Aku hanya membenci diriku sendiri, karena dulu tidak bisa melindungimu dengan baik. Membuatmu menanggung banyak kesedihan. Jangan katakan lagi. Qin Yansing. Kamu masih ingat kata-katamu dulu? Masih berlaku? Kita berdua bersama sampai rambut memutih, tidak terpisahkan. Masih berlaku? Kita? Hidup dan mati bersama. ibu, ayah, kita bertiga selamanya bersama.